Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi dengan NIM L0212010779. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Efek Ukuran Panjang Cangkang Terhadap Indeks Kondisi dan Kandungan Logam Timbal Kerang Hijau Perna viridis. Pokok pembahasan yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hal dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Pendahuluan. Kerang hijau atau Perna viridis seringkali dijadikan sebagai sentinel organisme dalam penelitian ekotoksikologi karena keunikan beberapa karakteristik hidupnya. Kerang hijau hidup dengan melekatkan dirinya di substrat dengan menggunakan bisus, sehingga kerang hijau tidak bisa bergerak ke tempat lain untuk menghindari bahan pencemar yang masuk ke perairan di mana ia hidup. Di samping itu, kerang hijau adalah organisme filter feeder yang cara makannya dengan cara menyaring, sehingga apapun yang ada di dalam lubang inhalan diserap masuk ke dalam tubuh. Di sisi lain, enzim detoksifikasinya berjumlah relatif lebih sedikit dibandingkan dengan vertebrata, sehingga kurang mampu mengeluarkan zat racun di dalam tubuhnya dibandingkan dengan organisme vertebrata. 3 karakter tadi sudah cukup untuk memberikan gambaran bahwa kerang adalah sentinel organisme yang ideal untuk keperluan biomonitoring, disampling dengan tepat. Indeks kondisi yang digunakan untuk analisis juga satu jenis indeks kondisi yang digunakan. Oleh karena itu, perlu pembuktian empiris dengan mengambil sampel kerang dari daerah tercemar dengan ukuran lebih besar dari kerang yang berasal dari daerah yang relatif tidak tercemar dengan menggunakan berbagai jenis formula indeks kondisi. Dengan cara ini, kita akan mendapatkan formula mana yang dipengaruhi atau sensitif dengan tidak dipengaruhi oleh ukuran panjang. Selanjutnya, yang kedua adalah metode penelitian. Lokasi penelitian pada jurnal ini, penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 di perairan Makassar dan Mandale, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Perairan Makassar adalah representasi perairan yang tercemar karena banyak aktivitas antropogenik yang membuat limbahnya ke perairan Makassar. Sebaliknya, perairan Mandale atau Pangkep adalah perairan dengan aktivitas antropogenik yang sedikit dan buangan limbahnya juga sedikit. Adapun metode penelitian yang dilakukan di saat lab yakni preparasi sampel. Di laboratorium, kerang dibersihkan dari biofouling yang menempel di cangkang karena dikelompokkan dalam 5 kelompok ukuran panjang untuk kepentingan analisis korelasi. Berat total cangkang ditimbang dengan timbangan elektrik dengan nilai standar kecil 0,01 gram. Setelah itu, parameter morfologi seperti panjang bernilai tinggi standar kecil 1 mm. Daging dikeluarkan dari cangkang dan setelah itu baik daging dan cangkang ditimbang. Selanjutnya, cangkang dan daging dibungkus dengan aluminium foil dan dikeringkan dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius. Setelah dikeringkan, daging dan cangkang ditimbang untuk mengetahui bobot keringnya. Selanjutnya, analisis timbal di dalam daging kerang dilakukan dengan menggunakan AAS atau Atomic Abrasion Spectrophotometer. Indeks bioavailabilitas logam dalam kerang. Indeks bioavailabilitas logam di dalam tubuh kerang dihitung dengan menggunakan rumus yang digunakan oleh Fisher 1983. Indeks ini dalam bahasa Inggris disebut Mental Health Weight Index. Agak susah untuk menerjemahkan indeks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, kami memberi nama sesuai dengan manfaat dari indeks tersebut dalam merekam bioavailabilitas logam. Selanjutnya, pengukuran kondeks
Indeks kondisi. Indeks bioavailabilitas logam di dalam tubuh kerang dihitung dengan menggunakan rumus yang digunakan oleh Fisher 1983. Indeks ini dalam bahasa Inggris disebut dengan Metal Shell Weight Index. Agak susah untuk menerjemahkan. Oleh karena itu, kami beri nama sesuai dengan manfaat indeks tersebut. Indeks kebundaran cangkang atau IKC. Indeks ini digunakan untuk melihat tingkat membundarnya cangkang kerang. Cangkang kerang hijau yang sehat adalah cangkang yang langsing dan memanjang. Semakin rendah nilai IKC, maka dikatakan semakin memudar cangkang kerang. Untuk menghitung IKC digunakan rumus. Adapun rumus yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada jurnal tersebut. Selanjutnya, analisis data yang digunakan. Sebelum dilakukan analisis perbandingan, setiap data morfologi cangkang dan indeks kondisi antar kerang yang dikumpulkan di area Makassar dan Pangkep. Terlebih dahulu, dilakukan identifikasi data. Setelah itu, data yang sudah bersih dilakukan uji normalitas. Jika ada berdistribusi normal, maka dapat diuji dengan uji tes dan menganalisis perbedaan rata-ratanya. Akan tetapi, jika data tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan transformasi data. Uji normalitas dilakukan kembali untuk data yang sudah ditransformasi. Jika transformasi data tersebut berdistribusi normal, maka dilakukan uji tes student terhadap data yang ditransformasi. Akan tetapi, jika data yang sudah ditransformasi tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji non-parametrik dengan menggunakan Mann-Whitney analisis korelasi antar kandungan logam Pb yang direfleksikan dalam indeks bioavailabilitas logam dalam kerang. Untuk logam timbal dianalisis dengan menggunakan analisis Pearson. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Hasil pada penelitian ini. Hasil analisis logam timbal atau Pb pada daging kerang menunjukkan bahwa kerang hijau dari perairan Makassar mengandung logam Pb rata-rata 7,87 kurang lebih 0,53 mg per kilo per berat kering, sedangkan kerang hijau dari perairan Mandalay atau Pangkep tidak terdeteksi logam Pb di dalam dagingnya. Keberadaan logam timbal di dalam daging kerang hijau yang hidup di perairan Makassar telah melebihi ambang batas konsumsi. Indeks bioavailabilitas logam di dalam daging kerang merupakan indeks yang stabil untuk menunjukkan keberadaan biologis logam pencemar dan berkorelasi positif dengan efek negatif yang ditimbulkan oleh bahan pencemar. Dapat dilihat pada tabel. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat beberapa signifikan parameter morfologi, panjang, lebar, dan tinggi cangkang antar kerang yang disampling dari perairan Makassar dan perairan Mandalay. Hal ini menunjukkan bahwa kerang dari perairan Makassar yang disampling lebih besar dibandingkan dengan kerang yang hidup di Mandalay. Kondisi ini sudah cocok untuk analisis berbagai indeks kondisi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengobservasi jenis indeks kondisi yang mana yang sensitif dengan ukuran yang tidak sensitif terhadap ukuran. Dari 10 jenis formula indeks kondisi, hanya 2 formula indeks kondisi 7 dan indeks kondisi 8 yang menunjukkan nilai lebih besar pada kerang hijau yang hidup di perairan Mandalay dibandingkan dengan kerang hijau yang hidup di perairan Makassar. Pada indeks kondisi 9 tidak ada perbedaan signifikan antara indeks kondisi kerang hijau dari Makassar dan Mandalay. Akan tetapi, 7 indeks kondisi yang lain menunjukkan bahwa indeks kondisi yang kerang hidup di Makassar mempunyai nilai yang lebih besar dibandingkan dengan indeks kondisi kerang hijau yang hidup di Mandalay. Adapun tabel dari
hasil penelitian tersebut. Pembahasan pada penelitian ini. Indeks kondisi adalah parameter yang pada awalnya digunakan dalam bidang budidaya untuk mengukur pertumbuhan biota dari famili Bivalvia. Namun demikian, seiring dengan perkembangan indeks kondisi, yang mempunyai berbagai nama dan formula seperti indeks kecembungan cangkang atau Cell Thickness Index atau STI digunakan untuk mendeteksi pengaruh bahan pencemar terhadap kerang. Dari hasil analisis terhadap indeks kondisi yang berbeda-beda, tampak bahwa indeks kondisi 1 sampai 6 yang ditujukan pada tabel 2 menunjukkan nilai yang lebih tinggi pada daerah yang tercemar, Makassar, yang dibandingkan dengan yang tidak terdeteksi logam tembalnya. Indeks kondisi 9 menunjukkan tidak ada perbedaan antara indeks kondisi kerang yang hidup di Mandalay dan Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan indeks kondisi 8 kita dapat mengetahui pengaruh buruk bahan pencemar yang terdapat di daging kerang terhadap kesehatan kerang. Korelasi itu menunjukkan bahwa kesehatan kerang hijau yang ada di Makassar semakin buruk dengan banyaknya logam Pb yang diserap Bivalvia dengan menggunakan kesehatan dan mengganggu kesehatannya. Meskipun penelitian ini lanjut dengan menggunakan jumlah sampel yang lebih besar perlu dilakukan untuk meningkatkan signifikasinya. Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini menunjukkan indeks kondisi 6 dan 9 mengetahui indeks kondisi kerang hijau dipengaruhi penggunaannya oleh ukuran panjang, sedangkan indeks kondisi 7 dan 8 tidak dipengaruhi oleh ukuran panjang rata-rata. Rata-rata kandungan logam Pb di dalam daging yaitu 7,87 sampai 0,53. Nilai ini telah melebihi ambang batas konsumsi untuk biota kerang. Nilai rata-rata IBLK atau indeks bioavailabilitas logam di dalam daging kerang yaitu 1,01 0,06. Korelasi antar indeks kondisi 8 dan IBLK mempunyai nilai koefisien korelasi tertinggi dibandingkan dengan indeks kondisi yang menunjukkan kepraktisan penggunaan indeks kondisi 8 untuk kegiatan monitoring. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.